Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pembelajaran agama Kristen kelas 9 dan kali ini kita akan berbicara bab 5 yang berjudul Gereja yang Bergumul di Dunia. Bapak harap kalian sudah berdoa memuji Tuhan ya sebelum kita mulai pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah satu, menguraikan perbedaan dan persamaan istilah kerajaan Allah dengan kerajaan sorga. Kemudian menguraikan makna kerajaan sorga. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan isi Matius 21 ayat 28 sampai 31 terkait kerajaan Allah. Pada pertemuan yang pertama ini, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menguraikan ciri-ciri kerajaan Allah dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Siapkan buku paketmu. Istilah kerajaan surga lebih banyak ada di Injil Matius, karena Injil Matius memang menghindari nama Allah. Injil ini memang lebih tertuju untuk ditulis untuk orang-orang yang Yahudi ya. Orang-orang ahli Taurat di sana mereka berusaha untuk menghindari menyebut nama Allah dengan sembarangan. Hal itu terkait dengan melanggar hukum Allah. Maka nama Allah diganti dengan kerajaan sorga. Sebetulnya sama, karena kerajaan Allah dan kerajaan sorga mengarah kepada sorga ya, suasana yang wow ya, yang kalau orang bilang penuh dengan bidadari, penuh dengan susu, dengan apapun. Apa sih kerajaan sorga atau kerajaan Allah? Itu ya, kita harus tahu. Itu adalah suatu keadaan, suasana ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu berarti di dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga ada aturannya, ada yang memimpin yaitu Allah sendiri. Anak-anak silakan buka Matius pasal 21 ayat 28 sampai 31 ya. Kalian baca sendiri dan kemudian kalian akan tahu bahwa cerita dari perumpamaan itu menggambarkan bahwa anak yang sulung tidak mau melakukan kehendak bapaknya, justru anak yang terakhir yang melakukan kehendak bapaknya. Melakukan kehendak bapaknya berarti orang yang memiliki kerajaan Allah. Apa saja sih ciri-ciri kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Kalian silakan buka dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Di sana terkenal dengan ucapan bahagia atau 8 ucapan bahagia. Ada banyak kata, salah satunya adalah miskin. Apa itu artinya? Orang ini merasa banyak dosa, bukan miskin harta tetapi miskin rohani. Setelah itu anak-anak, duka cita. Berbahagialah orang yang duka cita. Kenapa duka cita? Karena sedih ya, setelah melihat banyak dosa, lalu dia sedih. Karena apa? Tidak mampu melakukan standar yang ditentukan Allah. Kalau orang mau masuk surga itu harus begini-begini, dan manusia tidak bisa. Oleh karena tidak bisa, dia merasa sedih. Kemudian ada lagi anak-anak, salah satu cirinya adalah orang yang lemah lembut. Ya, orang lemah lembut itu bukan seperti orang Solo yang begitu lemah lembut terkenalnya, bukan ya, tetapi rendah hati, tidak keras kepala, ya, tidak egois, tapi dia lebih lemah lembut. Bertindak itu berpikir dulu, mengerti kehendak Allah, teosentris. Jadi Allah adalah pusat dirinya. Ketika dia mau marah, mau apa, lihat apakah aku ke teosentris atau tidak. Jangan asal-asalan ya mengeluarkan egoisnya. Setelah orang itu merasa banyak dosa, kemudian ya ada duka cita, terus kemudian hatinya lemah lembut, maka orang itu akan lapar dan haus akan kebenaran. Dia sudah memiliki ikatan erat dengan Tuhan. Ini salah satu cirinya ya, warga kerajaan sorga. Kalau kalian begitu, wow ya,
Bukan perkara datang ke gereja memuji Tuhan, tidak. Karena Tuhan berfirman, tidak setiap orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Bukan, tetapi yang melakukan kehendak-Ku. Nah, kalau kalian merasa lapar dan haus akan kebenaran loh ya. Kebenaran, bukan lapar dan haus nyanyi di gereja, membaca Alkitab, tidak. Kebenaran, ya. Itu bagus. Karena terkait dengan kebenaran, kalian berarti bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian berbahagialah orang yang murah hatinya. Apa sih arti murah hatinya? Ya, setelah mendapat ampun dari Allah, terus kita itu melihat orang-orang yang hidup di duniawi, ya, itu kita memiliki rasa kasihan terhadap mereka, ya. Jadi orang ini ya akan bertindak meniru Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus, orang yang murah hatinya, ya. Bukan murah hatinya perkara memberi sedekah saja seperti itu, ya. Tetapi orang ini lebih ke merasa iba dengan orang yang hidupnya masih duniawi, maka dia akan menceritakan yang terkait dengan penyelamatan Tuhan Yesus. Dan berbahagialah orang yang suci hatinya. Apa sih suci hatinya? Kita bisa menguraikan. Orang ini akan menjaga raganya, jiwa raganya, hatinya, tanpa melakukan tindak kejahatan. Jadi dia tuh mau mengucapkan kata-kata kotor aja pikir dulu, ini suci enggak sih ya untuk Allah? Apalagi mau tidak jujur, hati-hati sekali. Orang ini benar-benar menjaga hatinya hanya untuk Allah. Kemudian berbahagialah orang yang membawa damai, membawa terang, bertindak adil, menegakkan kebenaran, ya, membawa berita dari Sang Raja Damai. Itu pasti. Dan yang terakhir anak-anak, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena orang inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Jadi ketika kalian sudah berbuat 1-7, ini yang kata yang ke-8 ya, maka dunia akan melihat kalian. Dunia akan menerima dirimu atau dunia akan menganiaya kamu. Ya, karena berbeda dunia dan rohani. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, lihatlah itu. Ya, walaupun Tuhan Yesus benar, tapi banyak orang yang tidak suka. Sampai di situ anak-anak, kita jumpa lagi. Jangan lupa berdoa dulu ya, dan jaga kesehatan.